Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Diberhentikan tanpa alasan, 4 Dirjen Kemenak akan menggugat Yakut Khalil Qomas ke Pengadilan Tinggi. Thomas Penturi akan menggugat surat keputusan Presiden Jokowi atas pemberhentiannya dari jabatan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenak. Katanya ada rencana untuk menggugat ke PT UN. Begitu kata Thomas kepada redaksi Tempo pada hari Selasa 21 Desember. Thomas Penturi mengatakan bahwa ia dicopot oleh Menak Yakut Khalil Qomas dari jabatannya tanpa alasan. Selain Thomas ada Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko, Dirjen Bimas Buddha Kalyadi dan juga Dirjen Bimas Politik Yohanes Bayu Samudro. Mereka juga diberhentikan. Keempat pejabat eselon 1 itu kini dimutasi ke jabatan fungsional. Selain Dirjen Bimas, Inspektur Jenderal Kemenak dan juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenak juga diberhentikan. Thomas mengatakan mereka yang diberhentikan ini akan bersama-sama menggugat ke PT UN. Thomas mengaku baru mengetahui bahwa ia diberhentikan setelah menerima SK pada Senin 20 Desember. Namun dalam SK tersebut pemberhentian tertanggal 6 Desember. Ia sudah menanyakan kepada pihak Biro Kepegawaian Kemenak atas keputusan pemberhentian tersebut. Mereka nggak bisa berikan alasan. Enggak tahu katanya, karena Anda tidak tahu saya tidak bisa menerima keputusan yang argumentasinya pengusulan itu kepada Presiden tidak tahu. Sebelum menggugat ke PT UN, Thomas menyampaikan akan melapor dan berkoordinasi dengan Komisi ASN dengan pemberhentian tanpa alasan ini. Thomas juga mengaku secara pribadi telah dipermalukan, kan harus ada transparansi dalam semua proses. Sekjen Kemenak, Nizar Ali mempersilahkan Thomas menggugat keputusan pemberhentiannya. Ia juga menegaskan bahwa mutasi dan rotasi sudah sesuai dengan peraturan. Pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan untuk penempatan pegawai dan semua sesuai peraturan perundang-undangan. Begitu ujar Nizar. Nizar juga mengatakan jabatan Dirjen Bimas kini diisi oleh pelaksana tugas. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Bali akan menjabat PLT Dirjen Bimas Hindu, Direktur Pendidikan Kristen sebagai PLT Dirjen Bimas Kristen, Sekretaris Dirjen Bimas Buddha sebagai PLT Dirjen Bimas Buddha, dan staf ahli bidang manajemen komunikasi dan informasi sebagai PLT Dirjen Bimas Katolik. Menurut Nizar, mutasi dan rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kerja. Rotasi mutasi harus dimaknai dari sudut pandang kepentingan kementerian, bukan kepentingan orang per orang apalagi pejabat yang bersangkutan. Begitu ujarnya. Sekjen Kemenak, Nizar Ali mempersilahkan untuk para pejabat yang dicopot dari jabatannya sebagai dirjen di Kemenak untuk menggugat ke PT UN. Proses mutasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Gugatan ke PT UN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja. Begitu kata Nizar. Nizar Ali juga merinci terdapat 6 pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenak yang dimutasi ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Keenam pejabat itu adalah Inspektur Jenderal, Kepala Balitbang Diklat, Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi. Lebih lanjut, Nizar juga menilai Menak Yakut Khalil Qomas selaku pejabat pembina kepegawaian PPK memiliki kewenangan untuk memutasi personel organisasinya, tentu dengan beragam pertimbangan untuk penyegaran. Yang pasti mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan. Pastinya ada pertimbangan yang menjadi hak pejabat pembina kepegawaian untuk tidak disampaikan kepada yang bersangkutan. Nizar juga menjelaskan mutasi dilakukan dalam rangka untuk pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Ini sekaligus menjadi bagian dari pola dari pembinaan karir pegawai. Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, mutasi harus dimaknai dari sudut pandang kepentingan kementerian, bukan kepentingan orang per orang. Diberitakan sebelumnya, Thomas Penturi akan menggugat Yakut ke PT UN terkait dengan prosedur pengusulan pemberhentian dari jabatan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen. Thomas merupakan dirjen di Kemenak yang dicopot dari jabatannya. Ya iya, kita PT UN kan, kita orientasinya mekanisme dan prosedur pengusulan pemberhentian itu. Kalau SK kan mutlak dari Presiden, tapi prosedur sampai dia masuk ke pemberhentian itu menurut saya ada cacat. Begitu kata Thomas.
Menak Yakut klaim bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU saja, bukan untuk umat Islam secara keseluruhan. Menteri Agama Yakut Holil Komas menyebut bahwa kehadiran Kementerian Agama bukanlah hadiah dari negara untuk umat Islam secara keseluruhan. Tapi, menurut Yakut, Kemenak adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama atau NU secara khusus. Pernyataan itu disampaikan Menak Yakut pada webinar Internasional Robitah Ma'ahid Al-Islamiyah (PBNU) dalam rangka memperingati Hari Santri 2021. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Ujar Yakut sebagaimana tayangan di YouTube berjudul Santri Membangun Negeri, Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI PBNU yang disaksikan hidayatullah.com pada Sabtu 23 Oktober siang hari. Sebelum menyampaikan hal itu, masih dalam webinar tersebut, Menak Yakut mulanya bercerita soal keinginannya mengganti tagline Ikhlas Beramal pada logo Kemenak. Saya cerita ini sebelum saya tutup. Ada perdebatan kecil di kementerian itu ya, ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama. Saya berkeinginan mengubah tagline lah, minimal tagline atau logo Kementerian Agama. Tagline Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal. Saya bilang gak ada ikhlas, kok ditulis itu? Namanya ikhlas itu dalam hati. Ikhlas kok ditulis? Ya ini menunjukkan gak ikhlas. Sebut Menak Yakut dalam memperingati Hari Santri Nasional. Ikhlas itu mungkin kalau ada bantuan terus minta potongan, itu nggak ikhlas. Kelihatannya membantu tapi minta potongan itu nggak ikhlas. Nah, ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Lalu tambah Menak, terjadi perdebatan yang berkembang menjadi sejarah asal-usul Kemenak. Waktu itu perdebatan bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Lantas ada orang yang tidak setuju dengan mengatakan bahwa kementerian ini harus Kementerian Agama Islam karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama. Kenapa Kementerian Agama disebut hadiah negara untuk NU? Karena menurut Menak Yakut, Kemenak muncul atas dasar pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan menurut Yakut, yang mengusulkan itu menjadi juru damai adalah PBNU hingga kemudian lahir Kementerian Agama. Wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren. Dan santri juga jamiah, saya kira wajar-wajar saja, tidak ada yang salah. Sebutnya.